Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dalam ibadah online 3G Teens, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan hari ini bersama Kak Handri, kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Doa Pak Handri, teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku.
Oke teman-teman, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati, fokus kepada firman Tuhan, taruh perhatian kepada firman Tuhan, dan kita berdoa untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu terbaik siang hari ini untuk kami belajar firman Tuhan. Tolong kami dengan pengertian yang baik untuk kami belajar firman Tuhan, kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami yang di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Amin. Nah, dari kedua video tadi, siapa yang paling hebat? Apakah tukang parkir ataukah Pak Polisi yang sanggup menghentikan kendaraan? Ada yang lebih hebat, yang bukan hanya bisa menghentikan kendaraan, tapi mampu menghentikan angin badai. Siapa? Yes, Tuhan Yesus mampu menghentikan angin badai. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan yuk. Kita buka Alkitab dari Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat 41. Pak Andri akan bacakan buat kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, Yesus sanggup menghentikan badai. Nah, apa itu badai? Badai adalah keadaan yang ekstrim, cuaca yang ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba. Perubahan cuaca yang ekstrim yang terjadi secara tiba-tiba. Menurut National Oceanic and Atmosphere Administration (NOAA), suatu lembaga yang survei tentang badai, mereka mengkategorikan badai ada 5. Kategori yang pertama, angin yang bertiup 119 sampai 153 km per jam. Dan itu mampu merusak konstruksi rumah, atap rumah, cabang pohon, dan juga jaringan listrik. Itu mereka kategorikan pada badai kategori 1. Badai kategori 2, kecepatan angin 154 sampai 177 km per jam. Sama, mampu merusak konstruksi rumah, atap bangunan, dan juga pohon-pohon, dan juga listrik bisa padam. Badai kategori 3, kecepatan angin 178 sampai 200 km per jam. Bisa merusak konstruksi rumah, bangunan, atap, pohon-pohon bisa tumbang, listrik dan air sulit didapatkan dalam hitungan minggu. Badai dalam kategori keempat, kecepatan angin 209 sampai 251 km per jam. Merusak rumah, konstruksi rumah, atap rumah, bangunan-bangunan, pohon, listrik berpotensi tumbang, pohon mungkin bisa mengisolasi daerah tertentu, listrik bisa padam, dan ini bisa terjadi dalam beberapa minggu dan sampai beberapa bulan. Badai kategori 5, kecepatan angin lebih dari 252 km per jam. Nah, ini banyak kerusakan parah, rumah-rumah warga hancur, bangunan-bangunan rubuh, listrik dan air tidak bisa didapat, dan ini bisa berbulan-bulan dan bahkan area itu menjadi area yang diisolasi.
Nah, badai kategori 1 sampai kategori 5 mempunyai kecepatan angin yang sangat kencang sehingga bisa menimbulkan kerusakan. Nah, sifat dari badai ada 3. Dia selalu menghancurkan, dia selalu merusak, dan dia selalu menakutkan. Nah, teman-teman, kita baca di ayat yang ke-37. Kita baca di ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi sifat badai, dia menghancurkan dan juga merusak dan menakutkan. Badai itu membuat air masuk ke dalam perahu. Badai itu membuat perahu itu bisa tenggelam. Dia menghancurkan, dia menakutkan, dan dia merusak. Badai itu membuat perahu itu terombang-ambing. Badai itu membuat mereka ketakutan. Nah, sifat dari badai ada 3. Menghancurkan, merusak, dan menakutkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Respon dari anak-anak Tuhan, respon dari murid-murid Tuhan. Nah, teman-teman yang di rumah, bagaimana respon kita saat ada badai dalam hidup kita? Nah, ini dia. Respon yang benar dari anak-anak Tuhan, dari murid-murid Tuhan, yaitu datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Murid-murid memberi respon yang benar. Datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Terus, adakah respon yang salah? Ada. Ternyata waktu mereka datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, itu respon yang benar. Tapi respon yang salah sekaligus mereka buat, yaitu mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mereka menuduh dan menyalahkan Tuhan. Coba kita baca di ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, mereka punya respon yang benar, sudah membangunkan Yesus, tapi respon yang salah juga mereka lakukan. Mereka menuduh Yesus tidak peduli. Mereka menyalahkan Yesus. Mereka menuduh Yesus. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Kita tidak boleh seperti itu. Respon yang benar meminta tolong kepada Tuhan di dalam doa, di dalam pergumulan kita, tetapi jangan cepat-cepat menuduh bahwa Tuhan tidak peduli. Apakah Tuhan tidak peduli? Dia sangat peduli. Justru karena Tuhan ada di dalam perahu, maka perahu itu tidak mungkin tenggelam. Poin yang ketiga, 2 alasan untuk tidak takut saat menghadapi badai. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kenapa kita tidak harus takut dalam saat menghadapi badai? Karena perjalanan mereka, perjalanan murid-murid yang memimpin perjalanan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajak mereka dalam perjalanan itu. Marilah kita bertolak ke seberang. Ide datang dari Tuhan Yesus. Ajakan datang dari Tuhan Yesus. Yang memimpin perjalanan itu Tuhan Yesus. Nah, ini yang membuat kita tidak harus takut. Karena yang memimpin perjalanan hidup kita adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, bahwa Tuhan bukan hanya memimpin dan bertanggung jawab dalam perjalanan hidup murid-murid dan juga kita, tapi Tuhan sanggup menghentikan badai. Wow, teman-teman, badai kategori 1 sampai kategori 5, kecepatan angin itu 100 km per jam. Itu betul-betul kencang. Nah, bayangkan MotoGP atau mobil balap tiba-tiba dihentikan. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu sangat-sangat ajaib. Jadi kita punya Tuhan yang sanggup menghentikan apapun, badai apapun yang menakutkan, yang mau menghancurkan, yang mau merusak kita.
Nah, ini membuat dua alasan kenapa kita tidak harus takut, karena Tuhan yang memimpin hidup kita. Yang kedua, Tuhan mampu menghentikan badai apapun. Yang terakhir, Pak Andri bagikan tips buat teman-teman di rumah. Tips menghadapi badai. Oke, ini tips menghadapi badai. Yang pertama, waktu badai datang, apa yang menjadi tips yang pertama? Yang pertama, berdoa. Datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus dalam doa, dan beritahu kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan Yesus tahu? Tahu. Tapi Tuhan Yesus mau kita datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tips yang kedua, saat menghadapi badai, jaga perkataan kita. Jaga ucapan kita supaya jangan menuduh sesama, jangan menyalahkan keadaan, jangan menuduh keadaan, ataupun kita menuduh Tuhan, ataupun menyalahkan Tuhan. Jaga perkataan kita, sehingga di tengah badai, kita tidak berbuat dosa. Tips yang ketiga, tips yang ketiga, saat ada di badai, saat menghadapi badai, apa yang harus kita buat? Menenangkan hati dan pikiran kita. Dan kita berkata kepada hati dan pikiran kita, berkata pada diri kita, diam dan tenanglah. Karena apa? Waktu kita diam, waktu kita tenang, kita mampu mendengar Tuhan, kita mampu melihat jalan keluar, dan kita mampu berbuat sesuatu untuk kita bisa melewati badai tersebut. Oke, ini tips dari Pak Andri. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua kita bangkit berdiri, tutup mata. Kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan mendengar suara Tuhan siang ini. Memberkati anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka mengerti saat mereka menghadapi badai, mereka memilih berdoa. Mereka memilih datang kepada Tuhan. Mereka memilih menjaga perkataan mereka, mengeluarkan kata-kata yang benar. Dan mereka memilih untuk menenangkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka bisa mendengar Tuhan berbicara kepada mereka. Berkati teman-teman yang di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus. Di musim apapun, bahkan di musim badai, mereka bisa berdiri lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur, kami memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan. Dan persembahan akan dibawa oleh orang tua ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama berdoa bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi bangsa kita. Mari semua teman-teman yang ada di rumah bisa bangkit berdiri, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang mulia siang ini. Kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Siang ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi semua teman-teman kami yang sedang menyaksikan ibadah online di rumah bersama dengan keluarga. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan turun bagi teman-teman semua bersama keluarga. Kami semua dilindungi oleh tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati gembala kami bersama dengan keluarga, ada dalam perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang, ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat dan perkasa.
Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi kota kami Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, Pak Presiden sampai seluruh jajarannya Tuhan, gubernur dan seluruh jajarannya, wali kota Kupang dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan untuk mampu menyelesaikan musim wabah corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah kami siang hari ini dan kami terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami, semua kami, sekarang ini selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita hampir selesai teman-teman. Jangan lupa ayat hafalan kita untuk minggu ini yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jangan lupa juga mengerjakan aktivitas di rumah, dikerjakan dan dikumpulkan. Stay safe, stay healthy, stay at home. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.